Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya dari pemateri pertama ingin memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Materi pertama yang akan saya jelaskan mengenai tentang empathy maps. Apa saja sih komponen empathy maps? Yang pertama ada size. Saya ingin perangkat yang mudah digunakan dan tidak ribet. Apple selalu punya kualitas yang konsisten. Saya suka desain yang elegan dan premium. Yang kedua ada DOIS. Pengguna mengunjungi Apple Store atau situs web untuk membeli perangkat baru atau upgrade perangkat yang sudah ada. Pengguna melakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk menjaga perangkat tetap optimal. Ketiga ada Things. Pengguna sering merasa puas dengan performa iPhone yang cepat dan responsif, serta dengan pembaruan perangkat lunak yang teratur dari Apple. Pengguna merasa bahwa pengalaman antar perangkat Apple seperti iPhone, MacBook, iPad, dan lain-lain sangat seamless. Yang keempat, feels. Pengguna merasa nyaman dan cenderung terkunci dalam ekosistem Apple karena mereka sudah terbiasa dengan antarmuka iOS, aplikasi, dan fitur-fitur lainnya. Yang kelima, Here. Aku nggak pernah nyesel beli MacBook Pro. Kualitasnya top banget. Apple itu merek premium, tapi harganya juga tinggi, jadi nggak semua orang bisa beli. Yang keenam ada C. Layar retina pada iPhone dan MacBook yang menampilkan gambar dan teks yang tajam dan jelas. Logo Apple yang ikonik di belakang perangkat. Video atau gambar yang menonjolkan fitur-fitur unggulan seperti Face ID, Animoji, atau kemampuan multitasking. Ketujuh, Pens. Kenapa Apple selalu membandrol produk dengan harga yang sangat mahal? Saya bisa mendapatkan smartphone dengan spesifikasi lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Saya ingin lebih banyak kontrol atas tampilan dan pengaturan di iPhone saya, tapi Apple sangat membatasi opsi. Dan komponen empathy maps yang terakhir ada Gains. Keuntungannya dengan desain premium dan elegan. Saya merasa bangga memiliki produk Apple karena desainnya yang luar biasa. Setiap detailnya diperhatikan dari material hingga estetika keseluruhan. Kebutuhannya, desain yang menunjukkan status dari kualitas. Seperti saya menginginkan perangkat yang berkualitas tinggi dan juga menonjol secara visual. Ini penting bagi saya karena perangkat saya mencerminkan siapa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Lutfia, NIM 122071009. Di sini saya sebagai pemateri kedua menjelaskan masalah pada produk Apple. Yang pertama, masalah pada baterai. Baterai cepat habis meskipun tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Pengisian baterai yang lambat atau tidak merespons saat di-charger. Yang kedua, harganya tinggi. Produk Apple dikenal memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Meskipun spesifikasi perangkat kerasnya kadang tidak terlalu berbeda. Hal ini sering menjadi penghalang bagi konsumen di segmen pasar tertentu, terutama di negara-negara berkembang. Banyak orang merasa bahwa mereka membayar lebih untuk merek daripada untuk fitur atau performa. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat. Persaingan di pasar produk Apple semakin ketat, terutama dari perusahaan seperti Samsung, Huawei, dan Google. Di sektor smartphone, Samsung menjadi pesaing utama dengan berbagai model Galaxy yang bersaing langsung dengan iPhone. Di Cina, Huawei menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menantang dominasi Apple di segmen premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyaningsi. NIM saya 1220718. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yang dimana
diklasifikasikan sebagai dua, yaitu ada cause dan efek. Nah, langkah ketiga yaitu adalah menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Nah, contoh pada diagram yang kami buat yaitu adalah yang di bagian metode adalah prosedur yang tidak efektif dan keterlambatan dalam tindakan perbaikan dan proses persetujuan yang terlambat. Di dalam toolsnya yaitu adalah kualitas mesin yang sangat buruk dan tidak sesuainya dalam pemeliharaan, dan di bagian mannya yaitu adalah kesalahan operasional dan kekurangannya pemeliharaan preventif, dan di bagian materialnya yaitu adalah ketersediaan suku cadang langkah sulit ditemukan dan kualitas material suku cadang yang tidak ada. Nah, langkah yang terakhir yaitu adalah langkah yang keempat, yaitu mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling memungkinkan. Nah, contoh di diagram yang kami buat dalam sebab Apple yaitu adalah di metode MAN itu prosedur yang tidak konsisten, dan di tools itu adalah masalah produksi atau komponen, yang di material itu adalah harga suku cadang hasil yang tinggi. Itu adalah empat langkah untuk defense. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nabila dengan NIM 12207043. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang idea. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi baterai dan efisiensi energi. Baik, Apple dapat berinvestasi lebih dalam pada penelitian dan pengembangan teknologi baterai, seperti menggunakan baterai solid state atau teknologi pengisian cepat yang lebih efisiensi. Dengan meningkatkan kapasitas baterai dan daya tahan perpendisian, pengguna dapat menikmati pengalaman yang lebih baik tanpa khawatir kehabisan daya. Nah, selain itu, Apple dapat meningkatkan optimasi perangkat lunaknya untuk memperpanjang umur baterai seperti pengelolaan daya yang lebih cerdas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penurunan harga melalui diversifikasi produk dan strategi pemasaran. Nah, Apple bisa mempertimbangkan untuk menghadirkan varian produk yang lebih terjangkau, seperti model iPhone dengan spesifikasi lebih rendah atau peluncuran mini produk baru dengan harga yang lebih kompetitif, misalnya iPod SE atau model dengan bahan yang lebih murah, namun tetap mempertahankan kualitas. Nah, selain itu, pengurungan harga untuk produk-produk lama dengan penawaran promosi atau diskon dapat menarik konsumen dengan anggaran terbatas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolaborasi dan kemitraan strategis untuk menghadapi persaingan. Nah, Apple dapat menggali potensi kolaborasi dengan perusahaan teknologi lain, baik dalam hal pengembangan perangkat keras seperti chip, layar, atau baterai, atau perangkat lunak. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya mitra, Apple dapat mempercepat inovasi dan memproduksi teknologi baru dengan lebih efisien. Selain itu, kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal di pasar berkembang dapat membantu Apple lebih bersaing dengan merek lain yang sudah ada di pasar tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurita Farabila, NIM 1220765. Nah, setelah kelompok kami berdiskusi, kelompok kami membuat aplikasi yang bernama Apple App. Baik, di slide pertama itu Apple App ada memaparkan untuk membuat akun. Yang pertama ada username, password, dan confirm password. Itu untuk membuat akun yang pertama kali yang belum ada akun. Baik, di slide kedua itu cara untuk kita memasukkan akun yang sudah ada. Di situ ada memaparkan username dan password. Baik, di
di slide selanjutnya itu ada service Apple. Service Apple ini menyediakan 3. Yang pertama itu baterai service, yang kedua iPhone price, dan yang ketiga collaboration and strategic partnership. Baik, di slide selanjutnya itu contoh customer menghubungi service Apple untuk menanyakan kenapa baterainya bermasalah. Nah, di slide selanjutnya itu Apple App menyediakan ada 3. Yang pertama iPhone price untuk customer melihat harga-harga iPhone, dan yang kedua baterai price itu untuk melihat harga-harga baterai berapa saja, dan yang terakhir itu collaboration and partnership strategis, itu untuk perusahaan yang lain untuk berkolaborasi kepada iPhone. Nah, di slide terakhir itu contoh perusahaan yang lain menghubungi perusahaan Apple untuk bekerja sama. Baik, saya rasa cukup sekian untuk menjelaskan tentang Apple App. Jangan lupa teman-teman download Apple App. Terima kasih.